Taoisme Indonesia, sikap tanggung jawab pengabdian dari Guru Sucili, menolong tanpa pamrih. Salam berkah kebajikan, saya Li Xiachen akan bercerita sedikit, hanya sebuah cerita untuk mengingatkan pada kita semua untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan memegang teguh tanggung jawab dan hati nurani. Sebagai sebuah bentuk pengabdian kita sebagai manusia dalam tugas-tugas yang ditakdirkan bagi kita dari pilihan hidup kita. Beberapa bulan yang lalu, ibu saya meninggal. Saya masih ingat ketika ibu saya dalam kondisi kritis, saya membawa beliau ke rumah sakit. Kami menggunakan BPJS. Kami pergi ke rumah sakit, sebut saja rumah sakit S. Dalam kondisi panik, melihat kondisi yang begitu memprihatinkan dari ibu saya. Sampai di rumah sakit S, kami disuruh segera mengurus administrasi yang diperlukan agar ibu saya dapat dirawat. Singkat cerita, kami dan ibu saya yang kritis diletakkan di depan teras rumah sakit dengan perawatan seadanya. Lalu disuruh melakukan tes COVID. Setelah menunggu sangat lama, tidak ada dokter yang datang, hanya ada perawat yang mondar-mandir tanpa solusi. Setelah menunggu lama, tidak ada kepastian, petugas rumah sakit menyarankan kami pulang dan kembali lagi ke rumah sakit S 2 hari lagi, karena tidak ada dokter dan ruangan di rumah sakit. Orang sedang kritis, dan itu di depan ruang IGD. Melihat kondisi ibu saya, kami memutuskan untuk pulang daripada harus membiarkan ibu saya di teras rumah sakit di depan IGD dengan perawatan seadanya. Pihak rumah sakit mengatakan kami dapat menggunakan ambulan rumah sakit. Parahnya lagi, supir ambulan dengan berbagai alasan menolak mengantar. Ya, kita persingkat saja, ujung-ujungnya hanyalah soal uang. Kami harus membayar dalam nominal yang tidak sedikit menurut kami. Sejak hari itu, kondisi ibu saya memburuk dan akhirnya meninggal. Sejak saat itu, saya bertekad menggunakan kemampuan spiritual yang saya dapatkan dari para guru suci untuk menolong tanpa pamrih. Menolong orang-orang tanpa pamrih. Penuh tanggung jawab dengan berlandaskan kasih hati nurani sebagai bentuk pengabdian saya pada Tao Yang Maha Esa, takdir dan pilihan hidup saya. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak orang-orang yang tidak menganggap pekerjaan tugas mereka sebagai tanggung jawab mereka. Sebagai tanggung jawab mereka yang harus mereka pertanggungjawabkan pada orang banyak, pada hati nurani mereka sendiri dan Yang Maha Esa. Mereka bekerja seadanya, hanya memikirkan hak yang akan mereka dapatkan. Pikiran mereka hanya diisi dengan keuntungan. Semakin tinggi pencapaian mereka, semakin pula mereka memikirkan peluang yang akan mereka dapatkan dan manfaatkan dari posisi mereka. Bagaimana sebuah bangsa bisa maju, makmur, jika setiap orang menempatkan hak di atas tanggung jawab dan hati nurani. Hak mereka manfaatkan berlebihan demi keuntungan dan manfaat pribadi. Jika ingin memikul tanggung jawab bagi masyarakat, bagi orang banyak, singkirkan dulu pemikiran tentang hasil keuntungan yang akan kita dapat. Berbuat banyak demi orang di sekitar kita sebagai tanggung jawab kita pada profesi kita, hati nurani kita, dan pada Yang Maha Esa. Membantu dengan hati yang lapang, yang tulus dan ikhlas tanpa memikirkan pamrih yang akan kita dapat. Tahu Yang Maha Esa akan membantu mempermudah segalanya, karena Ia Maha Pemberi, Maha Adil, dan Maha Mengasihi. Ia akan memberikan balasan yang baik, yang lebih baik, yang jauh lebih baik untuk kita. Jangan berpikir memanfaatkan karunia yang diberikan pada kita olehnya untuk bertindak seenaknya demi kepentingan diri sendiri. Membantulah tanpa pamrih. Hati kita akan merasa tenang, bahagia.
Pada saatnya tiba, berkah tak terhingga akan datang dengan sendirinya, karena Ia Maha Adil, penguasa segala sesuatu. Kehancuran akan tiba karena keserakahan dan sifat egois akan menelan orang-orang dalam pusaran derita. Sifat-sifat egois yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, mencampakkan tanggung jawab, mencampakkan hak orang lain, dan mengingkari panggilan hati nurani. Jika semua itu berakumulasi dalam masyarakat secara besar, secara luas, suatu saat keruntuhan dan masa-masa sulit akan tiba. Tidak perlu sombong dengan pencapaian yang kita dapat saat ini, karena semua dapat berbalik berubah dengan cepat. Tapi syukurilah apa yang kita dapat dan rasakan saat ini. Itu baru kebahagiaan dan pencapaian sejati. Oleh karena itu, saya mensyukuri semuanya yang saya miliki. Meskipun saya hidup sederhana, bahkan kekurangan. Namun saya bahagia dan yakin ini adalah jalan hidup saya, panggilan dari Tau Yang Maha Esa, agar saya menunaikan tugas saya membantu sesama dan membagikan kebenaran hakiki pada orang-orang. Saya harap saya bisa terus melaksanakan kewajiban saya dengan keikhlasan tanpa pamrih, menolong mereka yang membutuhkan pertolongan dengan karunia yang diberikan pada saya. Salam berkah kebajikan, semoga kita semua diberikan semua sifat sikap baik oleh Yang Maha Esa.